Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah Machine Learning, saya Andre Istanto N4 akan menjelaskan materi tentang K-means clustering. Ya, K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Pada jenis data clustering ini terdapat dua jenis yaitu yang digunakan, yaitu pengelompokan data yang hierarki dan non-hierarki. Dan K-means sendiri merupakan salah satu metode data clustering yang non-hierarki atau partitional clustering. K sendiri pada K-means adalah angka positif yang menyatakan jumlah cluster atau partisi terhadap objek. Kemudian memartisikan data yaitu dilakukan dengan mencari nilai jarak minimum antara data dan nilai sentroid yang telah diset baik secara random maupun dengan inisialisasi. Sentroid sendiri adalah rata-rata aritmetik dari sebuah bentuk objek dari seluruh titik dalam suatu objek. Nah, pada tugas dan soal di sini, di tugas terkait K-means clustering sendiri, saya menggunakan data Rushbini, di mana data tersebut adalah terdiri dari nilai X dan Y, koordinat X dan Y. Dan data itu dimasukkan di format Excel yang nanti akan disimpan dalam bentuk CSV. Datanya seperti ini. Terdapat sekitar kurang lebih 75 data. Sekarang kita langsung masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan Java untuk K-means clusternya sendiri. Sini adalah fungsi untuk memasukkan jumlah cluster yang kita input nantinya. Dan di sini ada file yang kita buat tadi di Excel tadi berupa file CSV. Nah, ini adalah perulangan untuk membaca file tadi. Kemudian untuk di kelas Centroid ini dibuat untuk menghitung rata-rata dari tiap cluster, yaitu membandingkan jarak terdekat pada data yang telah kita masukkan tadi. Dan di sini menentukan Centroid secara random dari dataset. Datasetnya tadi yang dari Excel. Kemudian nanti akan ditentukan untuk koordinat berapa nanti akan dimasukkan pada klaster berapa tergantung pada inputan klaster yang akan kita masukkan nantinya. Nah, ini adalah menentukan sentroid baru. Di sini yaitu misal misal kita akan menginputkan berapa klaster, maka sentroid awalnya akan menghitung sentroid awal yang kemudian akan dihitung sampai data itu berhenti ketika tidak ditemukan untuk menentukan klaster yang baru lagi. Sekarang coba kita run.
Nah, di sini misal kita masukkan jumlah klasternya 4. Nah, ini akan muncul mulai klaster ke 0. Ini akan dibagi menjadi 4 klaster, di mana klaster pertama yaitu 0, kedua 1, kemudian yang ketiga adalah klaster kedua, dan yang terakhir adalah klaster 3. Nah, ini. Nah, ini adalah data yang dari Ruspini tadi. Kemudian akan dihitung, ditampilkan untuk koordinat X dan Y. Kemudian masing-masing koordinat itu tadi pada kelas centroid akan dihitung untuk menentukan jarak yang terdekat. Sehingga nanti masing-masing koordinat akan masuk pada jarak terdekat yang akan ditentukan pada 4 klaster yang telah kita buat tadi. Di sini yang klaster 3 itu koordinat X4, X13, dan Y-nya 53. Kemudian ini 49 yang terdekat. Ini klaster 2, kemudian ini data yang ada di klaster 1, kemudian ini yang di klaster 0, kemudian kembali lagi di klaster 1, ini klaster 2 lagi, kemudian kembali lagi di klaster 0 sampai data tersebut, data terakhir sepertinya ini yang banyak nanti ada di klaster yang ke 0 atau klaster data yang ke 1. Baik, terima kasih untuk materi kuliah pada mata kuliah Machine Learning untuk materi K-means kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.